Oke, Oke, ini berarti lebih ke arah ke mental Iya, juga ya kak ya. betul, betul. Oke, mungkin kalau Oke, dari mungkin kawan kalau sendiri dari ada kawan nggak sih sendiri ada tips nggak and sih trick tips agar kita and bisa trick agar kita menahan bisa dan menahan menjaga dan menjaga mentalitas mentalitas dalam Eh, trading? dalam trading? Kalau mental itu lebih ke jam terbang ya kalau menurut saya ya. Jadi Oke. mental itu nggak bisa secara teori bisa kita pelajari kalau mental. Sama seperti misalkan eh, kita tanya ke TNI Angkatan Udara, gimana cara kita menjaga mental turun dari pesawat pakai parasut gitu ya. Itu nggak bisa secara teori kita menjelaskan. Jadi harus berkali-kali kita harus terjun payung lewat dari pesawat gitu kan, supaya mental kita terasah dan berani untuk terjun dari ketinggian berapa ribu kaki misalnya. Sama seperti trader ya. Trader itu mental tidak bisa secara teori kita belajar dari buku atau belajar dari YouTube atau apa itu nggak bisa. Jadi memang kita harus asah mentalnya harus tahan banting misalkan habis CL sekian persen dari Porto dari RDN kemudian habis CL sampai menggerus RDN gitu mentalnya gimana supaya terlatih ya kita harus terus trading ya, dilatih mentalnya kemudian untuk mengantisipasi mental yang drop terlalu dalam gimana perkecil porsi jadi buat rekan-rekan yang mentalnya sekarang sudah terlanjur drop ya terlanjur turun kemudian gimana cara membalikan mental itu supaya lebih baik itu porsinya dikecilin jadi kenapa mentalnya bisa turun itu rata-rata karena rugi ya kenapa bisa rugi pasti jawabannya satu jawabannya dua entry-nya entry FOMO ya harga sudah naik dikejar harga di resist dikejar ya jawaban yang kedua ya itu karena entry-nya tidak disupport nah rata-rata trader itu seperti itu entry tidak disupport atau karena FOMO rata-rata seperti itu nah supaya mentalnya balik jadi bagus lagi gimana ya perbaiki dua itu tadi jangan FOMO-an ya kalau sudah naik 4% jangan dikejar misalkan kemudian pastikan kita entry di supportnya ya supaya kita tahu support gimana kita harus tahu namanya basic TA dulu menentukan support dan resist kemudian selanjutnya adalah supaya mentalnya bagus perlahan kita mulai dari dana kecil dulu porsi yang kecil dulu uang yang kecil dulu karena kalau kita beli satu lot ya kalau kita beli satu lot kita mau CL berapapun kita pasti bodo amat karena ruginya cuma berapa ribu rupiah tapi kalau kita beli 1.000 lot itu pasti akan beda mental kita psikologis kita pasti akan banyak mikirnya banyak pakai harapannya begitu sih. Oke, ini Oke, ini beda aku dari tadi ngeliat teman-teman sobat trader ramai banget ya. Iya dia rusuh memang mereka. Masukan sobat Keren, nih, keren, keren. keren, Baru keren. buat baby-baby Baru dan buat teman-teman baby-baby yang dan lain teman-teman juga, yang lain juga, kalau mau nanya boleh langsung di atau komen di question atau box di nih, question ada box question nih, box. ada question box ya. Boleh Oke, boleh. Oke, lanjut nih kak. lanjut nih Kak. Aku Ya mau Aku nanya mau soal nanya gimana soal sih gimana sih cara cara kita kita tahu tahu teknik teknik analisis analisis yang yang baik baik dan dan benar. benar. Walau ya kita semua tahu Walau ya juga kita gitu semua ya, tahu kayak juga tiap gitu ya orang kayak pasti tiap orang pasti menganalisisnya juga pasti menganalisisnya beda-beda juga juga pasti gitu. beda-beda juga gitu. iya betul Nah, betul. kalau menurut Kalau kawan gimana menurut nih kak? kawan gimana nih Kak? Yang Eh, benar juga Kan sih, benar mungkin juga lebih sih, ke mungkin arah lebih ke arah yang tepat yang dan tepat dan oke lah gitu, oke bisa lah gitu di-share ke bisa teman-teman di-share ke semua gitu. teman-teman semua gitu. Iya benar, saya setuju bahwa technical analysis itu tidak ada yang benar, tidak ada yang paling tepat, tidak ada yang paling sempurna ya. Cuman berdasarkan pengalaman saya yang cukup efektif, saya pakai kata-kata cukup efektif ya. Cukup efektif adalah TA kalau kita memakai basic TA support dan resisten. Kita tahu bahwa TA ada ya namanya basic support dan resist, kemudian ada Elliott wave, ada Fibonacci dan lain-lain lah, ada banyak lah. Kemudian kalau repotnya di sini adalah TA adalah semuanya subjektif ya. Tarikan saya dengan tarikan kakak Ramel pasti akan beda. Tarikan saya dengan tarikan trader lain pasti akan beda. Dan itu pasti akan beda karena namanya technical analysis adalah subjektif bukan objektif gitu. Beda dengan broker summary itu objektif kalau broker summary ya. Bandar ini beli sekian itu semua orang pasti akan menganggap sama bandar ini atau broker ini beli sekian. Nah kalau TA sendiri yang menurut saya cukup efektif adalah memakai basic support and resist ya. Kenapa bisa begitu? Karena basic support and resist itu kan hanya pakai garis horizontal kan. Ya, jadi garis horizontal adalah garis dari kiri ke kanan secara lurus itu garis horizontal. Dan support menggunakan garis horizontal itu rata-rata semua trader tarikannya sama. Saya bilang rata-rata ya, tidak semua. Karena rata-rata ada yang menarik dari ekornya, ada yang menarik dari badannya. Nah, perbedaannya di situ. Cuman rata-rata hampir sama antara ekor atau badan. Artinya selisihnya kan sedikit. Jadi kalau menurut saya buat yang rekan-rekan yang mau
mau mulai TA ya atau belajar TA atau bingung TA-nya yang mana yang paling tepat gitu ya. Ada Elliott Wave, ada Fibonacci, ada basic support dan resist. Kalau saran saya dimulai dari basic support dan resist. Alasannya tadi ya karena hampir rata-rata semua trader kalau menarik basic support resist menggunakan garis horizontal itu tarikannya hampir sama. Bedanya narik di buntut atau narik di badan atau body ya, begitu. Jadi mau saham apapun ya, misalnya kita buka saham kepik ya, itu kan sama di situ. Tarikannya sama, supportnya juga ada di situ gitu, hampir sama. Jadi kalau mau mencari TA yang cukup efektif, coba mulailah dengan basic support dan resist karena rata-rata garis horizontal itu cukup sama di masing-masing trader gitu. Oke. Tadi ada yang nanya nih Kak, Balik sedikit ke soal psychology trading. Ini Ya. dia nanya gini, psychology trading greed and fear gimana kakak cara mengatasinya? Greed dan fear ya. Kalau fear itu berarti kan lebih kepada fear ketakutan ya. Jadi kita takut bahwa harganya bakal naik lagi atau enggak. Jadi ada dua posisi seorang trader kalau kita fear ya. Posisi kita sudah floating profit atau posisi kita sudah floating loss gitu kan. Kalau posisi sudah floating profit itu fear-nya adalah ini sahamnya bakal naik lagi atau enggak ya, pasti begitu. Kemudian posisi kalau sudah floating loss adalah ini bakal lanjut turun atau enggak ya, kan begitu. Jadi untuk melatih supaya tidak terlalu fear adalah kalau saya pribadi ya, ini saya pribadi, kalau saham yang sudah naik kemudian kita takut atau kita bingung ini TP-nya di mana atau kita takut nanti sahamnya turun dan tidak naik lagi gitu kan. Kalau saya mengantisipasinya supaya tidak fear adalah saya TP bertahap. Karena saya seorang scalper ya. Karena saya seorang scalper, misalnya saya beli 1000 lot dan sahamnya sudah naik 3% misalkan, saya biasanya di keuntung 3% itu saya TP dulu 200 lot. Jadi saya TP 20% gitu. Jadi artinya apa? Kalau sahamnya turun, saya sudah merasa lega, sudah TP ya walaupun 2%, 20%. Kalau sahamnya naik, saya masih punya 80%. Kemudian kalau naik lagi gimana? Misalkan naik lagi di 5% atau 6%, saya TP lagi 200 lot atau saya TP 20%. Kalau naik lagi ya saya TP lagi, naik TP cicil ya. Naik lagi saya TP 20% lagi gitu. Nah, kalau ternyata saya baru bertahap. Kalau misalnya saya baru TP 60% nih, saya masih sisa 40% dan sahamnya turun. Ya nggak apa-apa. Secara mental dan psikologis saya aman karena saya sudah merasa saya menang di saham ini karena saya sudah TP bertahap. Saya sudah TP sebagian begitu kan. Kalau turunnya pun juga pastinya tidak sampai floating loss harusnya ya karena yang namanya kita punya saham, kita naruh uang di situ harusnya kita aware saham itu naik atau turun dan kita harus memantau ya gitu. Kemudian kalau floating loss gimana fear-nya? Ya, kalau floating loss balik lagi tadi harus disiplin. Jadi orang trader-trader yang fear atau terlalu ketakutan terhadap saham yang turun atau floating loss itu karena balik lagi tidak disiplin. Nah, kedisiplinan itu gimana? Kedisiplinan secara teori adalah 3 sampai 5% atau 3 sampai 6%, yang bagus adalah 3%. Kalau floating loss 3%, cut loss saja. Kemudian pertanyaan klasiknya seperti ini, kalau di CL kok naik gimana? Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa, tapi pertanyaannya seberapa besar percentage dari dia naik dan seberapa besar percentage dia turun. Karena rata-rata yang sudah turun itu akan semakin turun dan yang sudah naik itu tidak makin tinggi naiknya gitu kan. Karena kita trading jangan pakai harapan kan. Jadi kita trading pakai data yang ada di depan mata kita gitu. Kalau sudah 3% kita segera cut saja, cut loss. Balik lagi, ya trader yang disiplin adalah trader yang sukses adalah trader yang disiplin ya. Tidak ada trader yang sukses yang tidak disiplin. Coba bisa dicek semua trader yang sukses pasti mereka akan ngomong yang namanya disiplin gitu. Kemudian kalau greedy ya, kalau greedy supaya nggak greedy gimana? Supaya nggak greedy ya kita harus banyak bersyukur sih. Greedy itu kan pasti terkait dengan floating profit yang tidak di TP lalu turun kan. Nah kita harus banyak-banyak bersyukur. Di depan mata sudah ada cuan misalkan 100.000 ya udah kita TP saja 100.000. Kalau di depan mata sudah ada cuan 2 juta ya udah kita TP aja 2 juta karena balik lagi uang 2 juta itu adalah UMR di daerah ya di kampung saya. Jadi kita harus banyak bersyukur bahwa kita bisa dapat UMR 1 bulan dalam waktu 1 hari itu sudah sangat bagus. Jadi supaya nggak greedy gimana? Kita harus banyak-banyak bersyukur. Dan yang kedua secara teknis kita harus TP bertahap begitu sih. Oke.
Oke, nah ini ada yang nanya juga nih Kak. Iya, iya. Pertanyaannya seru nih. Dari Niceha 89 nanya. Titik balik kakak bisa trading cuan terus pas momen apa Kak? Katanya gitu. Aku penasaran juga sih. Iya, jadi kalau ditanya saya bisa memutuskan full time trader dan resign kenapa? Otomatis yang jawabannya karena keuntungan dari saham sudah berlipat-lipat dari gaji bulanan ya. Kemudian kalau pertanyaan kenapa bisa begitu ya titik baliknya? Karena waktu itu saya main selalu gorengan. Jadi waktu awal-awal saya trading ya, itu saya full 100% gorengan. Saya anti yang namanya blue chip, anti yang namanya second liner. Kenapa anti? Karena second liner blue chip itu sudah pasti hubungannya sama IHSG kan. IHSG naik turun dia akan terpengaruh. Kalau gorengan itu sekitar 80-85% tidak terpengaruh IHSG ya. Kemudian kenapa saya suka gorengan? Karena gorengan itu rata-rata cukup pakai bandarmologi, cukup pakai broker summary itu sudah bisa menghasilkan keuntungan dan broker summary itu cukup data yang valid dan objektif ya. Kalau TA kan subjektif. Kalau broker summary itu objektif. Artinya apa? Kalau ada misalkan broker AK beli 100.000 lot di gorengan ya, itu ya sudah pasti dia ada di situ sebanyak 100.000 lot. Beda ceritanya kalau broker CS beli di BBCA misalkan 50.000 lot ya, itu belum tentu besoknya dia nggak keluar. Kalau BBCA si CS itu bisa di switch ke broker lain, misalnya CS di switch ke PD dan besok jualan pakai PD bisa saja. Tapi kalau di gorengan itu jarang terjadi seperti itu. Itulah kenapa saya suka gorengan, karena sangat sedikit ya pemain di gorengan atau bandar gorengan atau mover gorengan yang sampai mindah-mindahin barang seperti itu gitu. Jadi artinya apa? Pergerakannya itu mudah ditebak. Jadi kalau hari ini beli, besoknya udah pasti naik. Sesimpel itu sih. Jadi kenapa saya bisa seperti ini? Karena dulunya saya sempat 100% full gorengan. Kenapa full gorengan? Karena gorengan itu suatu hal yang bisa diprediksi. Kenapa bisa prediksi? Karena datanya data objektif dari broker summary, begitu sih. Oke, nah ini ada yang nanya juga nih Kak dari Muhammad Rahdian. Katanya pernah gerakin saham nggak Pak? Gimana siapa yang menggerakkan suatu saham? Oh, gerakin saham saya nggak pernah sih. Kalau siapa yang mengetahui yang gerakin saham ya nggak bisa tahu juga gitu. Kecuali kecuali ada mover atau bandar yang memang dia show off di media sosial sehingga kita bisa tahu gitu kan. Tapi hal yang semua semua trader bisa tahu bahwa ada yang namanya keterbukaan informasi ya di BI. Kita bisa tahu di situ misalkan ya direksinya beli atau direksinya borong saham ya. Nah biasanya kalau ada keterbukaan informasi seperti itu, direksinya beli atau ada yang borong dari pengendalinya, itu bisa kita jadikan patokan ya untuk trading singkat atau jangka menengah. Karena rata-rata seperti itu. Jadi kalau sudah diborong itu rata-rata akan ada berita bagus sebelum RUPS atau setelah RUPS atau memang karena ada corporate action. Nah itu hal yang bisa semua trader pantau dan amati, bandarnya itu siapa dan berapa dan belinya kenapa, itu bisa kita cek di keterbukaan informasi. Tapi selain itu ya kita nggak bisa tahu bandarnya siapa kecuali ada yang show off di media sosial gitu. Nah ini ada yang nanya juga nih Kak, kalau misal terlanjur nyangkut lebih dari 50% di saham gimana? Ya, jadi ini juga saya pernah nemu ya trader yang sangkut lebih dari 30%. Problemnya adalah satu, dia nggak mau CL pasti, ya kan? Jadi banyak trader yang bertanya itu mencari teman atau mencari pembenaran. Padahal sudah pasti ya, semua yang ditanyai seperti itu jawabannya sudah pasti CL gitu. Kalaupun saya ditanya seperti itu, saya secara singkat akan menjawab CL. Secara penjelasannya seperti apa? Penjelasannya begini. Buat yang sangkut lebih dari 10%, lebih dari 20% bahkan ya, coba dianalisa sangkutnya sudah berapa lama. Ya, sudah berapa bulan sangkutnya. Kalau sangkutnya berbulan-bulan, coba saya ajak teman-teman berpikir ya. Misalkan sudah sangkut 6 bulan di saham itu floating loss 20%. Bayangkan uang itu selama 6 bulan kalau diputerin ke saham lain itu sudah bisa nutup CL-nya atau belum? Gitu. Saya yakin sudah bisa nutup CL-nya, apalagi seorang scalper ya, itu sudah pasti bisa nutup.
walaupun bukan scalper, seorang swing trader itu pastinya bisa nutup juga ketika ISG seperti ini, mau window dressing, itu harusnya bisa nutup juga. Jadi buat rekan-rekan yang nyangkut lebih dari 10%, 20%, itu coba dihitung nyangkutnya sudah berapa lama, berapa bulan gitu. Dan coba dipikirkan selama berbulan-bulan itu, kalau uang itu di CL sejak 6 bulan yang lalu, misalkan di cut loss sejak 6 bulan yang lalu dan diputerin, bisa nutup nggak kerugian itu? Jawabannya pasti bisa, saya yakin gitu. Jadi buat yang masih berharap saham itu naik, saran saya adalah trade what you see ya. Jadi jangan trading berdasarkan harapan, itu jangan. Katanya fundamental yang bagus, katanya bulan depan dikerek, katanya window dressing naik, itu berarti trading pakai harapan, pakai katanya. Sedangkan kita tahu sendiri nyangkutnya sudah berbulan-bulan, jadi ya sayang. Dan kita tahu bahwa itu yang nyangkut adalah uang beneran ya, bukan daun, bukan uang monopoli. Jadi kita harus tahu bahwa itu uang beneran. Jadi jangan sampai tertahan di situ sehingga tidak produktif ya, itu jangan sampai sih gitu.